Halo, balik lagi di channel AB17. Di video kali ini, gue mau ngomongin satu topik khusus, yaitu kita akan ngomongin soal isu-isu PKS akhir-akhir ini. Jadi ada 3 pembahasan yang gue akan sajikan di video ini, yaitu yang pertama, isu PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua, soal PKS yang nampaknya tidak jadi mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Dan yang ketiga, PKS yang mendukung Bobi Nasution di Pilkada atau Pilgub Sumatera Utara. Sebelum lanjut, gue akan kasih tahu dulu bahwa ini semua adalah opini. Yang mana opini itu adalah subjektif. Walaupun ini subjektif, tapi gue mencoba berusaha untuk objektif. Jadi nggak masalah kalau misalkan kalian ada yang nggak setuju atau mungkin nggak suka dengan video ini. Tapi tenang aja, semua opini gue itu beserta argumentasi yang menurut gue cukup untuk dijadikan alasan yang kuat. Yang pertama, isu PKS yang akan bergabung di KIM Nasional alias ke pemerintahannya Prabowo Gibran. Jadi gini ya, memang ada beberapa omongan bahwa PKS nantinya akan bergabung ke Prabowo Gibran di pemerintahan selanjutnya. Langsung aja, gue bilang gue kurang setuju kalau PKS membuat keputusan seperti itu. Alasannya kenapa? Gue langsung mau lu membayangkan. Bayangkan apabila Pilpres kemarin 01 menang. Gue yakin akan banyak tuh pendukung-pendukung 01, terutama di sini orang-orang PKS yang akan bilang makan tuh politik dinasti, ya kan? Pokoknya yang akan dalam tanda kutip mungkin menghina gitu ya politik dinasti. Tapi kenyataannya sekarang 02 yang menang, politik dinasti yang menang. Kalau PKS mau masuk ke sana berarti mereka lah yang mencoba menjilat ludahnya sendiri. Terus ada yang bilang bahwa ini adalah strategi dari PKS supaya mereka bisa berdakwah lebih nyaman, lebih aman di dalam pemerintahan. Begini, gue sih mikirnya ya, PKS sekarang tuh kayak bebek. Ini bukan menghina ya, ini anggaplah PKS kayak bebek. Jadi kalau seakan-akan PKS masuk pemerintahan, itu leher bebek, leher PKS tuh dicekek gitu ya. Dicekek, terus hanya diarahkan ke makanannya aja. Ke pelet bebeknya aja tuh. Disuruh makan. Jadi, mungkin memang benar. PKS bisa berdakwah lebih nyaman, lebih aman. Tapi ingat, ada hal yang nggak bisa dia dakwahi. Yaitu orang-orang di dalam KIM itu sendiri. Mereka akan terjun ke dalam dinasti politik, itu sudah pasti. Mereka bisa tidak dipercaya banyak masyarakat lagi, dan kemungkinan besar memang akan banyak kader-kader PKS yang tidak menyetujui hal ini juga. Terus ada yang bilang juga kalau PKS nggak masuk pemerintahan itu nggak realistis. Teman-teman, tahu nggak siapa orang yang paling idealis? Ada yang tahu siapa? Kita sering loh dengar namanya, apalagi umat Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dulu itu waktu awal-awal berdakwah, setahu saya, dia disogok harta, dia disogok wanita, dia disogok jabatan. Tapi apa kata Nabi? Kalau kau menaruh matahari di tangan kananku, lalu kau menaruh bulan di tangan kiriku, jadi maksudnya aku berkuasa atas matahari dan bulan. Walaupun kau bisa memberiku seperti itu, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Idealis banget gak tuh? Karena kalau misalkan Nabi Muhammad realistis, pastilah sudah diambil itu tawaran harta, wanita, dan jabatan. Tapi beliau idealis. Oke, mungkin ada dari kalian yang bilang bahwa itu kan Nabi gitu ya, Rasul, sudah dijamin masuk surga segala macam. Sedangkan kita ini adalah manusia biasa. Oke, kita turunkan lagi.
Misalkan cerita soal Imam Ahmad bin Hambal. Ya waktu itu ada pergolakan politik juga ya di era beliau. Beliau tetap idealis dengan argumentasinya juga bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Sementara pejabat di sana meyakinkan dan menyuruh seluruh rakyatnya bilang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Akibatnya Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara kan, ditahan. Bahkan ada beberapa ulama yang sependapat dengan Imam Ahmad bin Hambal itu dibunuh, dihukum mati. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu realistis, ya dia bisa aja bilang Al-Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah. Walaupun memang hatinya itu tetap teguh. Itu boleh dalam agama. Kalau misalkan sampai diancam nyawanya, itu boleh. Itu karena dalam keadaan terdesak atau darurat. Tapi Imam Ahmad bin Hambal dengan keyakinannya, dengan idealismenya, dia tetap teguh untuk berkata bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Jadi, hemat saya, lebih baik PKS berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Karena mau dari segi manapun, pemerintahan ini sangat kotor. Orang-orang PKS tahu kok itu. Yang kedua soal Pilkada Jakarta ya. Yang nampaknya sampai video ini diambil, PKS tidak jadi mengusung Anies Rashid Baswedan. Ya pokoknya PKS ini sudah mengusung Anies Rashid Baswedan dengan Pak Sohibul Iman. Aman kan ya. Cuma karena PKS ini kurang kursi, kurang 4 kursi, jadi harus berkoalisi. Ya PKS dan Pak Anies ini sampai saat ini belum mendapatkan koalisi. Jadi PKS ini nampaknya mengurungkan untuk mengusung Pak Anies. Di sini PKS karena merasa menjadi pemenang Jakarta, mereka berhak untuk mengusung kadernya menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Makanya waktu itu PKS menawarkan ke Pak Anies untuk memakai jaket putih, yaitu jadi kader PKS. Tapi Pak Anies menolak itu. Beliau tidak mau masuk partai manapun dulu. Dan jujur aja, ini opini gue pribadi, gue setuju dengan keputusan tersebut. Bahwa Pak Anies itu harus independen dulu. Entah sampai kapan. Karena partai politik manapun di Indonesia ini masih sangat jauh dari ideal. Jadi isu sekarang PKS ini nampaknya tidak jadi mengusung Pak Anies. Dan kabarnya akan mendukung Golkar yang mempunyai kader yaitu Pak Ridwan Kamil dengan syarat calon wakil gubernurnya itu dari PKS yang sekarang sudah ada tuh namanya ya. Jadi nampaknya agak-agak lucu sih kalau dilihat ya. Jadi PKS awalnya itu sebagai pemenang Jakarta dia merasa berhak mempunyai kader yang diusung menjadi cagup atau cawagup. Ya, kalau misalkan Ridwan Kamil dan kader PKS ini jadi diusung, PKS bisa mengusung kadernya jadi calon wakil gubernur. Tapi masalahnya calon gubernurnya itu Pak Ridwan Kamil, yang mana beliau adalah kader dari Golkar. Golkar peringkat keberapa tuh di Jakarta? Ya kalau saran gue ya, seharusnya PKS itu bisa mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur. Dan kalau misalkan memang belum ada yang mau partai lain yang mengusung Pak Anies dengan alasan calon wakilnya harus dari PKS ya seharusnya ya menurut gue PKS itu setidaknya mencari calon wakil yang non partai lagi. Seperti Pak Anies yang memang belum punya partai, yang nggak ada partai. Dengan begitu kemungkinan ada tuh partai lain yang tertarik mendukung Pak Anies. Dan pembahasan terakhir yaitu PKS yang mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Lagi-lagi ke dinasti politik ya. Gua nggak terlalu banyak riset soal Bobi. Wajar aja ya, karena Bobi itu di Sumatera Utara, gue di Jakarta. Jadi bagus enggaknya kerja dia, ya coba tanya ke Sumatera Utara. Tapi poin gue bukan bagus enggaknya dia kerja. Tapi poin gue lagi-lagi di dinasti politiknya.
PKS berkompromi dengan dinasti politik. Dan ini buat penegasan ya, gua ini gak mempermasalahkan Gibran jadi calon wakil presiden. Gua tidak mempermasalahkan Bobi Nasution jadi calon wakil gubernur. Asalkan proses dia dalam meraih itu harus fair, harus adil. Dan kita lihat nampaknya tidak terlalu adil ya. Dan itu juga faktor dari orang Indonesia sendiri sih, yang masih banyak berpikiran negara ini negara monarki gitu. Ya, dengan rata-rata IQ cuma 78 mau berharap apa sih? Berpikir kritis. Karena gue nggak terlalu melihat pilkada di Sumatera Utara ya, makanya di pembahasan ini gue taruh di terakhir. Apakah memang PKS di sana tidak punya kader atau memang tidak punya bangku untuk mengusung? Terus kenapa harus diusung? Bukannya nggak apa-apa ya, nggak ngusung ya partai politik itu. Jadi lagi-lagi PKS menurut gue lagi bimbang gitu ya. Gue harap jangan ego itu aja deh. Rendahin ego aja. Walaupun katanya semua keputusan yang PKS putuskan itu sudah melalui musyawarah. Dan yang terakhir, ini untuk kader PKS, baik itu pengurus atau simpatisan atau anggota biasa, ini saran gua ya. Saran gua, kalau kalian punya pendapat yang berbeda dari apa-apa yang PKS lakukan, yang pertama cobalah kalian bersuara, berpendapat dengan argumentasi yang cukup. Kalau bisa langsung ke orangnya, langsung ke pengurus pusatnya, kalau bisa, atau pengurus daerah. Tapi kalau nggak bisa, ya kayak gua gitu, lewat video ini. Terus, kalau memang sudah bersuara tapi suaranya tidak didengar, atau sudah didengar tapi tidak disetujui pendapat lu, ya tetap jadi anggota PKS itu nggak masalah menurut gua. Cuma kalian tetap pada pendirian kalian. Kalau kalian punya pendapat yang cukup kuat ya. Jadi nggak perlu yang namanya keluar dari PKS tuh nggak perlu menurut gua. Kecewa ya, ya kecewa. Jadi isu perihal PKS akhir-akhir ini, gua Bayu Ilham Sulaiman aka AB17 Dissenting Opinion. Terima kasih sudah menonton and have a nice day.